teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sumi Siwon. Gimana kabar teman semuanya? Semoga teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Saat ini Korea sudah memasuki musim dingin teman-teman, suhunya udah mulai dingin, sehingga saat ini saya memakai jaket ya teman-teman, karena tidak kuat dengan dinginnya teman-teman. Suhu Korea itu super ekstrim teman-teman. Untuk itu di sini ya teman-teman, saya akan membawakan tips kepada teman-teman dan adik-adik yang sedang proses belajar ingin bekerja di Korea. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ya teman-teman, yaitu teman-teman yang ingin kerja di Korea harus siapkan mental yang kuat seperti baja teman-teman, jangan mental yang pelempem seperti kerupuk ya teman-teman. Karena apa? Karena di Korea itu iklim di Korea itu iklimnya subtropis teman-teman. Jadi di situ teman-teman tuh harus kuat menghadapi iklim yang super ekstrim ada di Korea. Iklim di Korea itu ada 4 ya teman-teman, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi teman-teman. Dan biasanya ini pada bulan-bulan ini ya teman-teman, di Korea udah memasuki musim dingin teman-teman. Musim gugurnya bulan-bulan kemarin, dan ini memasuki musim dingin, dan perlahan-lahan tuh dinginnya naik teman-teman. Biasanya nanti udah mendekati bulan 12 dan bulan 1 itu puncaknya dingin teman-teman. Suhunya itu melebihi dari dinginnya kulkas teman-teman, sampai min 16, ada yang min 10, semua tergantung kotanya. Jadi dingin suhunya itu berbeda-beda teman-teman. Dan untuk itu teman-teman yang ingin bekerja di Korea, bila udah sampai di Korea harus siapkan bahwa ini suhu Korea itu super ekstrim. Jadi kalau misalkan teman-teman dan adik-adik datangnya pada bulan 11, bulan 12, maka siapkan baju tebal-tebal yang hangat ya teman-teman, mantel, karena takutnya begitu datang sampai di Korea kaget dengan suhunya, pasti teman-teman belum ada persiapan dari segi baju, apalagi teman-teman baru datang dengan dari segi keuangan belum punya tabungan. Buat adik-adik dan teman-teman yang ingin terbang Korea pada bulan ini, supaya siapkan baju-baju untuk musim dingin teman-teman, karena saya dulu juga pada awal terbang Korea itu pada bulan 11 teman-teman, dan disitu saya tidak tahu kalau bulan 11 itu musimnya udah masuk musim dingin, dan tidak ada yang beritahu karena memang pada saat itu saya masih pemula, tidak ada koneksi di Korea. Saat itu saya keluar dari Bandara Incheon, saya kedinginan teman-teman. Untungnya itu jaket yang dikasih oleh PNP itu jaketnya terbuat kayak parasit angin teman-teman, jadi agak lumayan lah mendingan gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan datang ke pabrik ada sendirinya baik yang dikasih jaket-jaketnya dikasih ke teman-teman, gak masalah. Tapi kalau misalkan datang di situ tidak ada sendiri orang Indonesianya, kasihan kan. Maka dari itu buat adik-adik dan teman-teman yang datangnya pada bulan antara 10 sampai bulan 4, diusahakan menyediakan baju-baju mantel untuk musim dingin teman-teman, sehingga teman-teman tidak kaget dan tidak kerepotan dengan menghadapi cuaca yang super ekstrim dingin ya teman-teman. Itu alasannya kenapa harus memiliki mental kuat, karena satu yang menghadapi iklim yang super dingin. Biasanya teman-teman yang biasa di Indonesia menghadapi iklim yang panas, tiba-tiba sampai di Korea dengan iklim super dingin, tidak ada salju, di sini ada salju, pasti akan kaget. Dan itu makanya harus kuat mental, itu dari segi iklimnya ya teman-teman. Dan yang kedua ya teman-teman, di selain iklim juga teman-teman harus siap dengan jenis kerja Korea yang super pali-pali atau cepat-cepat ya teman-teman. Kadang ada yang jobnya itu berat, harus angkat-angkat. Kadang kan kalau kita baru pemula dari Indonesia datang ke Korea, belum siap mental karena kaget. Biasa di Indonesia kan kalau kerjanya di bidang jobnya manufaktur atau pabrik, biasanya kan kalau Indonesia jobnya masih kita bisa atasi ya. Kadang misalkan seorang cewek datang Korea dapat jobnya, tiba-tiba di saat itu jobnya super angkat-angkat seperti pabrik kimchi. Kimchi itu pembikinan kimchi ya teman-teman, tapi di saat pabrik kimchi itu kerjanya melelahkan teman-teman, karena pada saat itu ya pabrik kimchi itu memproduksi kimchinya habis. Biasanya kan seorang bos atau sajang itu memesan jumlah sawi putih yang disebut dengan beju ya teman-teman. Itu cuma memesannya dalam jumlah 2 trik atau 3 trik, dan di saat itu tidak peduli itu pekerja cewek atau cowok, biasanya gotong royong harus menurunkan sawi-sawi itu ke kulkas teman-teman. Dulu pengalaman saya teman-teman, pada saat datang Korea itu pertama kali itu datangnya ke pabrik kimchi teman-teman. Di saat itu saya sangat kaget sekali, karena jujur ya pada awal-awal itu saya tuh tidak ada tenaga yang begitu banyak, basic saya emang jujur lemah. Tiba-tiba saya dapat di pabrik yang kerjanya berat, harus ada angkat-angkatnya teman-teman. Di saat itu saya dulu partner sama orang Jawa Timur, badannya gede, saya 2 cewek teman-teman. Apa yang terjadi di pabrik kimchi itu, ada 2 truk beju ya, sawi putih itu. Yang lainnya itu kan karena dibagi tugas, lainnya ada yang bagian dalam, karena itu pembikinan kimchi. Jadi kimchi itu pada saat mendadak habis, jadi enggak, itu bosnya itu pesan kimchi dadakan dan baru datang sekitar 2 truk atau 3 truk ya.
Karena itu mendadak, jadi saya dengan temanku itu 2 orang itu memasukkan kimchi ke dalam kulkas teman-teman, karena nggak cepat masuk kulkas nanti akan cepat busuk, karena pada saat itu hawanya lagi musim panas teman-teman. Dari saat itu harus selesai, dan bagaimana rasanya teman-teman, bayangkan 2 cewek itu lemes sekali teman-teman. Dan di situ kita mau nggak mau ya namanya kerja ya, kita harus bisa mengatasi bagaimana caranya, kita cari akal supaya selesai, kita harus bisa melakukannya ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi jangan cengeng ketika sampai di sini, wah kerjanya capek, nanti saya pengen pulang nggak kuat. Soalnya ada kejadian seperti itu teman-teman. Anak-anak muda yang baru datang ke Korea, pada awalnya dia membayangkan Korea itu indah, kerjanya enak, karena dia hanya melihat profil dari para teman-temannya ada di Korea, kayaknya kelihatan enak-enak. Padahal begitu dia sampai di Korea, sampai di tempat kerja, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Dia kaget, akhirnya 1 bulan atau 2 bulan dia memutuskan untuk pulang. Kan sayang ya teman-teman, bagaimana teman-teman yang pada menunggu ingin terbang di Korea, kuotanya minta segini, terus dia yang beruntung terbang terus nggak bisa bertahan lama, kasihan kan, sayang sekali. Maka dari itu setidaknya buat teman-teman harus memahami kondisi yang ada di Korea teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman harus siap menerima teguran dan omelan dari orang Korea. Biasanya orang pemula itu ya, yang baru datang ke Korea itu biasanya belum mengerti bahasa, juga belum bisa penyesuaian bagaimana kultur yang ada di Korea. Contohnya begini, karena kita baru datang di Korea, belum ngerti bahasa, terus pada saat itu kondisi pabrik dalam keadaan sibuk ya teman-teman, mungkin si bos atau teman senior atau mungkin orang Korea yang menyuruh kita untuk melakukan apa, tapi kita kurang respect karena kesulitan bahasa, akhirnya kan bos tidak sabar, otomatis kan bos pasti kan dalam kondisi sibuk, pasti akan ngomel dan marah ke kita. Dari itu kita pun harus kebal telinga teman-teman, jangan tersinggung, jangan marah, karena kita pun harus memaklumi kalau kita ini orang baru, belum memahami bahasa, kita pun juga harus belajar lagi bahasanya. Maka itu jangan tersinggung, karena kalau kita mudah tersinggung, mudah mentalnya melempem seperti kerupuk yang habis dimarahin melempem, kita nggak akan kuat dan kita nggak akan bertahan lama di Korea teman-teman. Ya itu yang harus dipahami. Orang Korea itu kalau kita nggak ngerti, nggak caketan, kita akan marah. Makanya kalau kita kerja di Korea masih pemula, kita lihat bagaimana seniornya itu kerja, khususnya orang-orang yang udah lama dulu kerja di situ, bagaimana kita amati cara kerjanya. Di situ kita ikuti dan perhatikan, kita amati, kita tiru, dan kita praktekkan supaya kita itu langsung cepet ya, bisa ya teman-teman. Jadi kita itu nantinya kalau bisa cepet penyesuaian, walaupun kita orang baru, nanti bos kita akan sayang sama kita karena dianggap kita itu cerdas, cepet sekali penyesuaian. Itu yang pentingnya teman-teman. Dan yang keempat ya teman-teman harus siap menghadapi teman pabrik yang kadang tidak baik ya teman-teman. Kadang ada juga ya teman-teman, karena kita itu orang Indonesia, ada senior di situ, entah orang asing, entah orang Indonesia atau bukan orang Indonesia. Kadang-kadang kita akan menemukan senior di mana senior itu tidak memperlakukan kita dengan baik, karena mungkin ya kadang sama Indonesia aja belum tentu memperlakukan kita dengan baik teman-teman, karena ya kita kan orang baru, orang pemula, mungkin dianggap remeh-temeh, dianggap mungkin masih bodoh, sehingga mungkin dianggap mudah untuk dibodohin. Jadi kita ya intinya kita harus kuat mental ketika menghadapi orang-orang toksik seperti itu teman-teman, karena dimanapun kerja pasti kita akan menemukan kendala apa saja, entah itu dari hubungan pertemanan, entah itu dari hubungan antara bos, entah itu dari lingkungan orang kerja, pasti akan menemukan sesuatu yang bikin kita tidak nyaman. Jadi di situ kita itu harus pinter-pinter sendiri kita mengakali bagaimana caranya kita menyesuaikan tanpa harus menyenggol yang lainnya. Jadi kita harus pintar sendiri ya teman-teman, karena kadang teman pabrik itu ada yang cari muka, ada yang sok-sok merasa pintar, sok-sok merasa senior, sok-sok ngatur, tapi dia sendiri seenak sendiri ya teman-teman. Itu yang harus dipahami, karena saya sendiri pernah mengalami ketemu teman model kayak gini, itu sangat tidak enak sekali teman-teman. Jadi kuncinya satu, teman-teman di situ tuh harus bisa mengatasi sendiri masalahnya, dalam arti teman-teman tuh harus pinter-pinter lah bagaimana cari celahnya supaya kita itu bisa melakukan pekerjaan dengan nyaman, itu yang penting. Dan yang kelima ya teman-teman tuh harus siap terima makanan Korea yang kadang tidak sesuai di lidah kita. Contohnya ada pabrik gede ya, biasanya di mana pabrik gede itu disediakan makanan yang ada di kantin di perusahaan itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita itu kadang misalkan ditempatkan di posisi perusahaan gede, perusahaan itu di mana di dalamnya itu ada kantin, yang kantinnya itu menyediakan makanan yang udah disediakan makanan Korea. Nah kita kan mau nggak mau kan otomatis kita harus makan makanan yang ada di kantin itu ya teman-teman. Kadang wah kita makan menunya babi, atau kadang menunya tidak sesuai dengan lidah kita, maka kita cari cara sendiri gimana caranya kita
bisa menyesuaikan diri tapi kita bisa makan. Ya contohnya kalau kita merasa wah kita itu dituntut untuk makan ke restoran itu atau siktang ya teman-teman, karena bahasa Koreanya restoran itu kan siktang, kita dituntut untuk makan siktang itu, ya udahlah kalau kita nggak doyan karena menunya kadang tidak enak dan kita tidak suka dengan makanan Korea, ya udah kita cari akal sendiri, bawa bakal makanan sendiri, atau kalau tidak bawa makan roti. Kita bisa teman-teman. Jadi kita itu jangan dibikin pusing hanya karena kita wah saya nggak bisa kerja di sini karena kita itu makanannya babi semua, saya nggak cocok atau gimana. Jadi itu semua bukan menjadi dasar untuk teman-teman untuk mundur ataupun menyerah teman-teman. Jadi cari celah, kalau teman-teman tidak suka, tidak sesuai dengan selera lidah kita, ya kita bawa bakal sendiri atau kita bawa lauk sendiri, diakalin ya teman-teman. Jadi kita itu tetap bisa melakukan kerja dan kita bisa ada gizi karena kita bisa makan. Jadi di situ Korea itu mudah kok teman-teman. Kalau kita emang kita nggak bisa ya udah kita bawa bakal sendiri. Tapi kalau biasanya ya kalau perusahaannya home industry, siktanya kecil, kadang kita itu makan menunya itu tuh aja, kadang ada babi, kita bisa bilang ke ajuma siktangnya, bilang gini, ajuma saya minta diganti lauk yang lain karena kita nggak makan babi. Itu biasanya kalau pabriknya kecil home industry ya teman-teman. Biasanya kalau kita bilang nggak makan babi, biasanya ajuma siktang itu memberikan lauk lain sebagai penggantinya itu babi sendiri teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, Korea itu mudah. Tapi kalau pabrik gede kan dalam jumlah karyawannya ribuan, tidak mungkin kan kita mau bilang ke ajuma minta menu lain. Jadi kita akali sendiri, bawa bakal sendiri atau kita bawa roti biar kita itu bisa tetap makan yang sesuai selera kita, dan jadi kita itu bisa kerja punya tenaga ya teman-teman. Dan yang ke-6 ya teman-teman tuh harus bisa mandiri dan jaga diri. Di Korea itu ya teman-teman, walaupun mungkin di tempat kerja kita tuh ada orang Indonesia atau senior orang negara asing lain, kita tetap harus mandiri teman-teman, jangan bergantung sama orang senior kita. Walaupun kita itu ya kalau kita masih pemula dalam arti bergantung agar bisa diajari tentang kultur di Korea nggak masalah, tapi segalanya jangan bergantung penuh kepada senior teman-teman, karena di Korea itu hidupnya itu kayak ibaratnya lu gue ya teman-teman. Di situ jadi kita itu harus mandiri, harus bisa belajar mencari informasi dari kita bergaul ke teman-teman. Misalnya kita tidak tahu apa, tanyalah pada senior, tapi kita harus bisa mengatasi segalanya sendiri. Kecuali kalau kita tidak tahu, bertanya tidak masalah, tapi jangan bergantung penuh kepada yang senior ya teman-teman. Karena kalau kita mandiri itu lebih enak, kan kalau kita mandiri pinternya buat kita sendiri. Kalau kita bergantung sama orang lain, kadang ada teman yang kita repotin, kadang tidak enak teman-teman. Kita menolong, nanti ujung-ujungnya kan orang itu nggak ikhlas, nanti suatu ketika ada kesalahan, kebaikannya itu akan diungkit-ungkit dan itu sangat menyakitkan. Jadi lebih baik mandiri, kita belajar kalau ada kesulitan apa, tanya ke teman senior. Misalkan kita mau manggil taksi, ada aplikasi Kakao Taxi, kita mau cari alamat di mana kita ada Kakao Map. Jadi semuanya serba mudah sebenarnya teman-teman. Tinggal kita lihat di aplikasi aja, download, di situ semuanya apa-apa serba bisa. Yang penting kalian tanya sama senior, misalkan pengen apa, tanya ada enggak, ini gimana caranya. Yang penting tanya aja ya teman-teman, jangan takut bertanya, tanya sama yang lebih tahu, tanya yang lebih lama di Korea, tapi setidaknya tanyalah pada orang yang bijak dan baik ya teman-teman, supaya kalian tidak ketemu teman yang manfaatin kalian saja teman-teman. Intinya seperti itu, dan harus bisa jaga diri di Korea itu teman-teman, karena kalau kita khususnya cewek ya, kalau di Korea tidak bisa jaga diri, kita bisa rusak teman-teman, karena di Korea itu bebas. Kalau kita di Korea tidak bisa menjaga diri kita dengan iman, tidak bisa menjaga diri kita dengan ingat bahwa kita itu di sini niatnya mau cari duit, kita rusak teman-teman. Jadi hati-hati dalam bergaul, apalagi kita sebagai cewek bergaul dengan sesama yang lawan jenisnya ya teman-teman. Ibaratnya harus tahu batasan dan hati-hati supaya kita bisa pulang dengan selamat, tidak membawa malu, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketujuh teman-teman tuh harus bisa memotivasi diri saat down karena diomelin atau tidak nyaman teman-teman. Contohnya kita tuh dalam arti kita tuh mungkin melakukan kesalahan kerja, atau kita melakukan sesuatu yang mungkin ceroboh terus kita diomelin oleh orang Korea, atau kita mungkin bersikap tidak sopan kepada senior sehingga senior itu marah, sehingga kita itu mendapat suatu perlakuan yang kita tidak nyaman. Maka kita itu harus bisa menghibur diri teman-teman, memotivasi diri kita. Kita harus bisa terima, ya udahlah, itu cara motivasi dirinya gini teman-teman, karena kita kalau down, ya udahlah, kita ini kan orang baru, orang pemula, belum tahu banyak hal, ya udahlah, kalau dimarahinnya kita terima aja. Mungkin itu pelajaran buat kita supaya kita itu kedepannya tidak melakukan hal itu lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Dan begitu nanti kalau kita bisa memotivasi diri teman-teman, kita tuh jadi bangkit lagi. Ingat tujuan kita awal itu ke Korea mau apa? Tujuan awal kita Korea itu mau kerja, mencari rezeki agar bisa mengubah nasib diri kita sendiri. Jadi jangan karena kita hal sepele terus kita jadi down,
kita pun harus pintar juga teman-teman, pintar memotivasi diri kita supaya kita bisa tetap bertahan dan pulang sesuai kontraknya ya teman-teman, dan kita bisa pulang dengan sukses. Jangan jadi mental-mental yang belum yang baru sesaat karena kita menemukan hal yang menyulitkan atau yang bikin tidak nyaman langsung pengen pulang. Jadi untuk itu buat adik-adik dan teman-teman yang ingin bekerja di Korea, siapkan mental-mental itu seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah menonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih yang udah mendukung channel ini, dan jangan lupa ditonton channel selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.